Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini di rumah? Sudah siap memuji nama Tuhan? Kalau sebelum dengar suaranya, sudah siap memuji Tuhan? Oke, kalau sudah siap memuji Tuhan, ada beberapa hal dong yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus pakai baju yang rapi kayak lose. Terus yang kedua, harus mandi ya. Jangan sampai nggak mandi, bau tar. Terus yang ketiga, siapkan Alkitabnya. Oke? Ready ya memuji nama Tuhan? Yuk kita sama-sama mau pujikan satu pujian kasih. KASIH. Karena kasih Tuhan begitu sangat luar biasa buat kita. Kasih. Ada gerakannya, jadi ikut ya. Siap-siap. KASIH. KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. KA ya. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar. Katakan, kasih itu tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH. S, good. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. One more ya. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Katakan, kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, kasih itu sabar. Kasih itu tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Amin. Gimana adik-adik, sudah semangat memuji nama Tuhan? Sudah panas belum? Kayaknya lo sedengar belum nih kayaknya. Oke, sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama lipat tangan. Kita tutup mata kita siapkan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Walaupun kami berbeda-beda tempat Tuhan, di rumah kami masing-masing, ataupun di mana kami berada Tuhan, kami boleh sama-sama beribadah walaupun lewat online Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berikan kami sukacita, berikan kami semangat untuk memuji nama Tuhan. Biarlah kami boleh memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Asik. Oke, siapa yang di sini Laskar Tuhan? Tapi lo nggak mau angkat tangan sih. Kali ini siapa yang mau jadi Laskar Tuhan? Langsung kita berdiri dari tempat duduk ya. Siapa yang Laskar Kristus? Langsung ya. Oke, semua sudah ready berdiri ya. Laskar Kristus. Kita harus sigap menjadi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan jalan, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya
menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin, puji nama Tuhan. Semua anak-anak Tuhan di sini, dimanapun berada, semua adalah laskar Kristus. Yuk lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Lose, aduh lose ngos-ngosan. Kayaknya lose hari ini semangat banget ya muji nama Tuhan sampai lose sampai ya. Tapi lose percaya ada di rumah pasti lebih semangat dari lose ya. Love buat Tuhan. Semua udah tahu gerakannya. Ya, bantu lose ya, sama-sama menari buat Tuhan. Kemenang resapan of debu, kemenang langsung AC MC God has yes to be siap it's about you, it's about yes, it's about the truth that sets us free. It's about love, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about it's about everlasting, never falling love. One more, it's about never. Yes, amin, puji nama Tuhan. Luar biasa. Adik-adik di rumah semangat sekali muji nama Tuhan. Semua pasti sudah berkeringat tuh di rumah tuh ya. Nah sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati. Kita mau duduk yang baik di hadapan Tuhan. Siapkan hati. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kasih Tuhan begitu ajaib bagi setiap kami. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang baik, pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh menyatakan akan kasih Tuhan. Kasih yang begitu lemah lembut kepada setiap kami. Kasih yang begitu murah hati kepada setiap kami Tuhan. Kasih itu adalah Engkau Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang selalu menunjukkan akan kasih setia Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause kami Tuhan. Engkau yang boleh berkati kami Tuhan. Jadikan kami untuk duduk diam di kaki Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu
dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Datanglah dekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana tadi sudah memuji Tuhan dengan sukacita? Tentunya hari ini kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan. Lose Titi menyapa dengan kasih untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Hari ini kita akan belajar dari kitab suci kita, dari 1 Raja-Raja pasal 18. Nanti secara keseluruhan adik-adik boleh membaca ya, bersama papa dan mama, agar adik-adik bisa bertanya. Nah, saat ini Lose Titi ingin membaca dan merenungkan sebagian dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Lose Titi akan bacakan untuk kita semua. Kita buka semua Alkitab kita adik-adik. Sudah disiapkan Alkitab kita semuanya. Mari kita baca firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 19. Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia.
Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaulah itu yang mencelakakan Israel." Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asria yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isebel." Adik-adik yang terkasih, sudah selama sekitar 3 tahun di Israel tidak pernah ada turun hujan. Kita bisa membayangkan bagaimana jika seandainya kita saat ini juga sudah 3 tahun tidak pernah turun hujan. Tentunya tanah kita semua akan gersang, tumbuh-tumbuhan akan mati semua adik-adik. Pada saat sudah kekeringan, Raja Ahab begitu marah, begitu gelisah. Dia bingung, apa penyebabnya? Kenapa Tuhan kita tidak memberikan hujan? Akhirnya Raja Ahab marah dan menyuruh para pelayan-pelayannya untuk mencari Nabi Elia. Karena Raja Ahab menganggap Nabi Elia lah yang menyebabkan bencana yang ada di Israel. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa mencari Nabi Elia tidak mudah saat itu. Karena Nabi Elia disembunyikan oleh Allah. Karena memang belum waktunya untuk menemui Raja Ahab. Raja Ahab semakin gelisah. Dia semakin menyuruh semua pelayan, juga salah seorang kepala rumah tangganya, Obadya, untuk bersama-sama mencari Nabi Elia. Nah adik-adik, setelah waktu Tuhan yang menyatakan kepada Nabi Elia bahwa Nabi Elia sudah waktunya untuk menemui Raja Ahab. Buat apa adik-adik? Karena Nabi Elia memiliki pesan, mendapat pesan dari Tuhan untuk menyampaikan berita yang penting untuk Raja Ahab. Pada saat Nabi Elia berniat menemui Raja Ahab mendengar bahwa Nabi Elia mau ketemu, begitu girang atau dia begitu marah. Dia cepat-cepat menemui Nabi Elia dan ternyata dia marah sama Nabi Elia. Karena dia menuduh Nabi Elia itu membawa bencana di tanah Israel. Namun Nabi Elia bilang, bukan saya yang membawa bencana di tanah Israel, tetapi engkau Raja Ahab, engkau bersama rakyatmu yang sudah engkau bujuk untuk tidak percaya sama Tuhan, untuk menentang Tuhan, untuk tidak lagi mau mendengar apa kata Tuhan, tetapi engkau lebih percaya kepada Allahmu Baal itu, nabi-nabi palsu yang telah mempengaruhi engkau, sehingga Tuhan murka dan memberikan hukuman kepada rakyat Israel. Adik-adik, begitu lantangnya Nabi Elia berbicara dengan Raja Ahab. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Padahal kalau mau sebenarnya Raja Ahab itu bisa membunuh saat itu juga Nabi Elia. Namun Nabi Elia tidak takut, karena dia menyatakan kebenaran, karena dia menyatakan pesan dari Tuhan yang harus disampaikan kepada Raja Ahab. Dan akhirnya Nabi Elia menantang Raja Ahab dan rakyat Israel untuk mengadakan pertandingan mencari siapakah Allah sejati yang sebenarnya, Baal yang mereka sembah atau Tuhan yang Nabi Elia sembah. Akhirnya Nabi Elia mengajak mereka untuk bersama-sama naik ke Gunung Karmel, membawa persembahan kepada Tuhan. Raja Ahab dan rakyat Israel menerima tantangan Nabi Elia. Mereka berbondong-bondong naik ke Gunung Karmel. Disitulah Nabi Elia berkata kepada mereka, "Mari kita bersama-sama, kita akan memberikan persembahan kita
kita akan siapkan. Tidak boleh ada sedikit pun api yang ada, sehingga persembahan kita ini akan dibakar bukan api dari kita, tetapi dari Tuhan Allah kita. Jikalau api itu datang dari Allah Baalmu, layanilah dia. Jikalau api itu datang dari Allahku, layanilah dia. Rakyat Israel begitu bersemangat mendengar tantangan itu. Baiklah, kita semua setuju. Dan mereka semua setuju untuk memberikan persembahan. Nabi Elia memberikan kesempatan kepada mereka lebih dahulu di dalam memberikan persembahan. Mereka membawa 1 ekor sapi. Mereka memotong-motong dan mereka persembahkan di mezbah persembahan. Dia atur semuanya, dia kasih kayu bakar, dia kasih keliling-sekelilingnya semuanya. Dan jikalau sudah ada api, akan tersambar persembahan itu menjadi persembahan yang kudus. Namun adik-adik sekalian, begitu mereka sudah memasang persembahan mereka, mereka berteriak-teriak, mereka berdoa kepada Baal mereka, Allah mereka yang mereka sembah. Mereka ingin segera turun api dan membakar persembahan mereka. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Allah mereka, Baal mereka, tidak sedikit pun mau menurunkan api. Sepanjang hari, dari pagi sampai siang mereka teriak-teriak, Baal, ayolah, tolong turunkan api, bakar persembahan kami ini untuk Engkau. Sampai mereka sepanjang hari, tidak sedikit pun api itu keluar atau turun dari Allah mereka. Sehingga mereka semakin kecapean dan semakin diledek oleh Nabi Elia. Nabi Elia berkata, mana Allahmu? Mana Allahmu yang kamu sembah? Ayo, dia kemana? Dia tidur atau dia lagi jalan-jalan? Begitu Nabi Elia meledek mereka. Karena memang ternyata Allah mereka tidak bisa menurunkan api yang mereka kehendaki. Akhirnya mereka berteriak semakin kencang, dan tetap tidak ada api. Mereka menggores-gores badannya dengan pedang dan pisau, bercucuran darah mereka. Namun tetap tidak ada, adik-adik, tidak ada api yang datang. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana dengan Allah Nabi Elia? Saatnya Elia memanggil seluruh rakyat untuk mendekat, untuk menyaksikan apa yang terjadi. Nabi Elia memperbaiki mezbah yang tadinya sudah berantakan oleh mereka, diperbaiki. Nabi Elia mengambil 12 batu, ditata untuk persembahan seekor sapi, seperti yang rakyat Israel sebelumnya sudah persembahkan. Saat ini Nabi Elia mengatur semuanya. Namun ada satu hal yang aneh. Saat persembahan itu sudah siap, belum ada api, Nabi Elia menyuruh rakyat untuk mencari air. Justru untuk menuangkan air di atas kayu, di atas persembahan itu. Dan air bukan hanya sedikit adik-adik, airnya banyak. Dari 3 buyung, akhirnya sampai 4, akhirnya semuanya 12 buyung. Akhirnya semua persembahan itu dikitari oleh air. Bayangkan adik-adik, kalau kita sebagai manusia, mana bisa api menyala dengan air yang segitu banyaknya. Kalau kita biasanya kalau membakar kan bukan air, tetapi minyak tanah atau spiritus atau bensin. Tapi ini aneh, justru parit-parit di sekitar situ berlimpah air. Namun Nabi Elia tetap percaya. Dan Nabi Elia setelah selesai persiapan persembahannya adik-adik, Nabi Elia berdoa. Bagaimana berdoanya Nabi Elia? Mari kita bersama-sama kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 adik-adik ya. Los akan membacakan bagaimana Nabi Elia berdoa agar persembahannya
dipercikan api oleh Tuhan kita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Begitulah adik-adik Nabi Elia berdoa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Api seketika turun dari atas langit dan menyambar semua persembahan yang ada di situ, membakar korban persembahan itu. Bahkan air-air yang ada di sekitar parit-parit itu semuanya mengering karena terbakar oleh api. Allah begitu luar biasa. Nabi Elia sendiri begitu kagum, begitu dahsyat. Yang bagi manusia mustahil, ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil adik-adik. Dan seluruh rakyat Israel yang menyaksikan itu semua sangat ketakutan, bersyukur, takut, namun tetap akhirnya mereka tunduk, bersyukur, menyembah kepada Allah. Dan mereka bertobat dan percaya bahwa Allah Nabi Elia lah yang benar-benar patut untuk dipuji dan disembah. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita Nabi Elia dengan nabi-nabi palsu Baal ini, di sini kita belajar bahwa di dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam hidup kita, apalagi saat ini adik-adik, di mana kita semua sedang menghadapi wabah virus corona. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini berakhir. Loso tahu adik-adik pasti mulai bosan di rumah, tidak bisa bersekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa ke gereja, memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman saudara seiman kita, bertemu dengan lose-lose di gereja. Pasti kita rindu semuanya itu. Namun mari kita tetap percaya, seperti juga Nabi Elia yang begitu percaya sama Tuhan, begitu percaya sama Allah yang menyertai dia. Di dalam keterbatasannya, Nabi Elia bisa menunjukkan bahwa Allah dialah yang benar di mata orang Israel. Akhirnya Raja Ahab pun bertobat, dan Tuhan yang begitu mengasihi mereka, mengasihi rakyat Israel, telah menurunkan hujan yang mereka sudah tunggu-tunggu selama ini. Nah adik-adik, mari kita tetap percaya, mari kita tetap menantikan Tuhan di tengah-tengah wabah yang ada saat ini. Kita tetap percaya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kita, dan percayalah waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Nah adik-adik, terima kasih. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kalau kita ingin lebih mengenal lagi Allah kita yang sejati, lebih lagi kita ingin mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita. Nah adik-adik, mari kita sama-sama kita rajin membaca Alkitab kita, rajin belajar, rajin membantu orang tua di rumah, dan yang tidak kalah pentingnya, yuk kita membaca ayat hafalan untuk hari ini. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat firman Tuhan. Nah hari ini Lose akan memberikan ayat hafalannya dari Mazmur 23 ayat 5. Oke adik-adik, dari pasal 23 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya sebelum kita hafalkan masing-masing. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Baik adik-adik, mari kita sebelum kita akhiri, kita berdoa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan,
yang kembali mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan, tidak takut oleh apapun juga, selagi Engkau selalu berserta kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, gimana nih? Masih semangat nggak? Sekarang kita akan membuat aktivitas bersama-sama. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu bahan-bahannya. Bahannya simpel-simpel banget kok. Yang pertama, yaitu gunting. Lalu yang kedua, yaitu pensil warna. Yuk, kita mulai. Nah, yang pertama, di garis itu adik-adik gunting ya, sampai ujung. Lalu yang kedua, adik-adik mewarnai apinya ya. Nah, yang ketiga, adik-adik potong garis lurus itu ya. Kalau adik-adik kesusahan, boleh minta tolong papa, mama, koko, atau cece. Boleh juga menggunakan cutter ya. Lalu yang keempat, adik-adik boleh mewarnai. Ingat ya, warnainya harus yang bagus dan rapi. Nah, yang terakhir nih. Jadi adik-adik boleh masukin kertas yang api itu ke dalam belakang kertas yang adik-adik sudah gunting. Nah, jadi adik-adik bisa menarik apinya ke atas. Jadi seolah-olah ada apinya beneran gitu. Nah, keren banget kan? Nih hasil akhirnya. Selamat mencoba adik-adik.